apakah seorang yang tidak ada faktor genetik keluarga, tidak ada tensi tinggi, tidak ada diabetes, tapi ia mempunyai asam lambung yang tidak stabil, bisa juga punya kemungkinan untuk sakit jantung juga, Dok? Oke, ya jadi terima kasih pertanyaannya Ibu Agnes. Ini langsung dijawab ya, Dokter Emil. Boleh, boleh, Dok. Monggo. Ya, terima kasih. Jadi memang kita karena mengapa? Karena jantung dan lambung itu letaknya ungkur-ungkuran ya bahasa Jawa aja. Jadi jantung itu di depan ya, jantung itu di depan. Maaf saya kasih contoh begini. Kemudian lambung itu di sebelah sini ya. Jadi di bawahnya jantung agak ke bawah. Ketika lambung itu ada keluhan, bisa menyerupai keluhan jantung atau jantung menyerupai keluhan lambung. Apalagi pada lansia, kalau pada lansia itu keluhannya tidak khas kan, jadi lebih tidak khasnya, kadang nyeri ulu hati saja sebetulnya sudah serangan jantung. Nah, sekarang kalau tidak ada dari keluarga itu baik-baik saja, tidak ada keluhan, atau tidak punya riwayat hipertensi, diabetes, dan sebagainya. Terus anak-anaknya atau cucu-cucunya itu kok sering ada sakit lambung. Nah, itu sebaiknya mohon kalau memang mengganggu, segera dianjurkan ke dokter dulu. Kita rekam EKG-nya. Ya, rekam EKG atau elektrokardiogramnya, kemudian dipastikan bahwa ini memang betul-betul penyakit lambung, bukan penyakit jantung. Jadi harus dipastikan dengan periksa, karena kalau tidak diperiksa kita tidak bisa tahu. Dan penyakit lambung itu tidak menurun ya. Sebetulnya penyakit jantung itu juga tidak menurun. Yang diturunkan adalah kualitas pembuluh darah si orang tua ke anak-anaknya. Kualitas pembuluh darahnya gampang terjadi hipertensi, kualitas pembuluh darah gampang terjadi penyakit jantung koroner, maka anak-anaknya kemungkinan untuk mudah terjadi itu juga lebih tinggi dibandingkan yang orang tuanya tidak punya penyakit-penyakit tersebut. Tetapi kalau anak-anaknya itu gaya hidupnya baik, ya nggak akan kena, meskipun orang tuanya kualitas pembuluh darahnya kurang baik. Gitu, mudah-mudahan bisa menjawab Ibu. Baik, terima kasih Dokter Diana. Ini Ibu Agnes kebetulan ada pertanyaan lanjutan, Dok. Ya, Masih bisakah seorang usia 50 tahun ingin memperbaiki gaya hidup dengan makan teratur, makan sehat, dan olahraga, Dok, supaya memperbaiki kesehatan jantungnya? Kira-kira masih sempat nggak atau masih nutut nggak, Dok, ini usia 50 tahun? ya, terima kasih pertanyaannya. Nah, saya tuh sering ya punya pasien lansia datang ke praktek saya, kemudian bertanya, dok, saya sebaiknya makan apa, yang nggak boleh makan apa, yang boleh makan apa. Sebetulnya yang bertanya seperti itu lebih tepatnya adalah saya, Dokter Emil, atau yang lain-lain yang masih muda. Jadi gaya hidup itu seharusnya dimulai dari usia muda, karena akan mempengaruhi sel-sel kita nanti di usia lanjut. Nah, kalau ada pertanyaan, bolehkah? Oh, boleh sekali. Silahkan sekali, Ibu. Tidak ada kata terlambat sebetulnya untuk melakukan gaya hidup sehat. Tidak ada kata terlambat. Kalaupun sudah ada penyakit di dalam tubuh kita, paling tidak kita mencegah supaya penyakit itu makin bertambah atau berkembang. Dan setiap upaya kita untuk menjaga tubuh kita menjadi lebih sehat itu pasti ada hitungannya. Ya, pasti ada hitungannya di Tuhan ya. Pasti ada hitungannya dibandingkan kalau kita tidak menjaga tubuh kita untuk tetap sehat. Jadi monggo sekali dan selalu saya anjurkan untuk bergaya hidup sehat di segala usia. Ya, Baik. yang Dokter Terima M. kasih, Dokter, atas jawabannya. Ini saya izin lanjutkan pertanyaan untuk kedua dari Ibu Novita. Penuaan katup jantung pada lansia dapat mengalami penyempitan atau kebocoran. Bagaimana prevention action sebelum lansia datang, padahal sekarang kami sudah pasang ring pembuluh darah menuju jantung. Bagaimana apabila kebocoran katup jantung terjadi sejak usia bayi? Apakah fungsi jantung bisa bertahan sampai usia tua? Terima kasih, Dok.
Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Novita. Jadi begini, kalau ring memang kan masalahnya di pembuluh darah koroner. Jadi jauh dari katup ya, dari katup jantung, beda bagian. Nah, kalau sudah ada pemasangan ring katup jantung, maka otomatis kita bergaya hidup sehat itu tujuannya agar tidak timbul komplikasi dari itu atau penyakitnya menjadi lebih buruk. Sedangkan untuk penyakit katupnya, kadang-kadang kita tidak bisa mencegah karena itu proses penuaan. Jadi itu suatu proses degeneratif yang bisa terjadi pada siapa saja. Kalau itu suatu proses degeneratif, nggak bisa dicegah kalau katup. Karena kita tidak bisa juga mencegah proses pengapuran, kita tidak bisa mencegah proses penimbunan lemak, kecuali kalau kita itu ya, kalau pengapuran itu meskipun gaya hidupnya sehat, tetap saja loh bisa terjadi pengapuran untuk katup. Tapi tidak terjadi penimbunan lemak. Nah, untuk anak-anak yang sudah ada penyakit katup jantung, berarti anak tersebut atau bayi tersebut penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan itu harus dioperasi. Jadi katup jantungnya harus diganti dengan katup jantung buatan, baik dari stainless steel, biasanya mekanik, atau dari jaringan. Jaringannya biasanya dari katup jantungnya babi atau katup jantungnya sapi. Nah, di Indonesia lebih sering pakai penggantian katup itu mekanik atau dari stainless steel. Dan karena kejadiannya di bayi, kemungkinan akan terjadi operasi ulang kalau dia diganti katupnya ketika masih muda. Karena apa? Karena jantung juga tumbuh. Jadi mungkin ada penyesuaian dari katupnya diganti lagi menjadi katup yang sesuai dengan orang dewasa. Demikian, Ibu. Baik, Dok. Terima kasih atas penjelasannya, Dok. Ini kebetulan Ini pertanyaan Ibu Yusti selanjutnya pertanyaan ini. langsung bisa, Pak? Mohon. Oh, nggih, monggo, Pak Dery. Begini, ya Oke. terima kasih. Begini, saya usia 74 tahun. Sejak tahun sekitar 2000 saya sudah merawat jantung saya. Kemudian pada tahun 2010 saya dikateterisasi. Kemudian dari situ diketahui ada 2 tempat di pembuluh jantung itu 40% penyempitan. Kemudian oleh dokter tidak diadakan tindakan lebih lanjut. 5 tahun kemudian, jadi 2016, saya dikateterisasi lagi. Kemudian di situ ada 3 penyempitan, rata-rata 40%. Kemudian setelah ini, kemarin pada bulan November 2021, sedianya mau dikateterisasi. Tetapi saya kan di treadmill dulu. Kemudian hasil treadmill, dokternya itu menyatakan hasilnya bagus. Hasilnya bagus, kemudian rasanya tidak perlu dikateterisasi. Pertanyaan saya, yang pertama, apakah saya itu tetap harus, menurut saya 5 tahun sekali itu diperiksa dengan kateterisasi, atau dari hasil treadmill kalau tidak perlu juga sudah tidak ada lanjutan. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, saya minum obat kandersartan, konkut, sama aspilet atau miniaspi. Tensi saya setiap hari itu rata-rata 70 yang rendah, yang atasnya sekitar 100, paling tinggi 110. Denyut nadi itu rata-rata sekitar 60, jadi rendah menurut saya. Ini apakah seperti itu sudah normal atau perlu kurang tinggi atau bagaimana? Menurut saya itu sudah rendah. Apa cukup ini terus saja atau mungkin obatnya perlu ada perubahan atau gimana? Itu Pak. Terima kasih. Terima kasih dokter. Ya, langsung dijawab ya Dokter Emil. Iya, silakan dokter. Ya, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya, Bapak, kalau apakah masih perlu dicek? Sebetulnya untuk kontrol
pasca pemasangan ring atau stent itu ketika Bapak mengalami keluhan. Ketika Bapak mengalami keluhan, tidak perlu menunggu 5 tahun, setahun, sebulan, 2 bulan, itu sudah harus kembali ke dokter untuk ngecek lagi. Kemudian yang kedua adalah ketika kontrol rutin. Kadang-kadang dokter itu menyarankan Bapak kontrol sesuai dengan kondisi Bapak ya. Bapak kontrolnya sebulan lagi aja, atau 2 bulan lagi, atau mungkin setahun sekali. Asal obatnya diminum rutin, karena kalau sudah memiliki atau punya penyakit jantung koroner atau sudah bahkan dipasang ring, bahkan hanya hipertensi saja, itu minum obatnya harus rutin, nggak boleh diberhentikan. Karena jantung dibantu dengan obat-obat itu. Jadi begini, kalau ditanya kapan kembalinya harus 5 tahun, enggak. Sesuai dengan keluhan Bapak. Kalau ada keluhan, nggak usah nunggu lama-lama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan obatnya Bapak. Obat habis harus kontrol. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau saya obatnya bisa beli sendiri dok, nggak perlu datang ke dokter. Itu selama obat diminum terus rutin, mungkin setahun sekali atau 6 bulan sekali Bapak bisa kontrol. Kontrol ini untuk apa? Untuk melihat apakah ada penyumbatan lagi, apakah ada masalah di ringnya, apakah ada meskipun nggak ada keluhan, tapi mungkin ada penemuan-penemuan baru yang tersembunyi yang tidak diketahui dengan hanya keluhan saja. Kemudian yang tadi tensinya yang atas tadi berapa ya Pak? Yang bawah 60, yang atas 110. 110 atas, bawahnya 70 atau sampai 75. Oke. Bapak dengan tensi itu ada keluhan tidak Bapak? Ada keluhan? Tidak ada keluhan. Tidak ada keluhan. Kalau tidak ada keluhan, nggak apa-apa Bapak. Itu baik, bahkan itu sudah optimal. Itu tensi yang optimal, yang diharapkan sebetulnya, apalagi ada penyakit penyerta ya Pak. Jadi kalau tensinya itu baik, maka penyakit-penyakit yang lain juga jarang untuk timbul Pak. Tapi kalau Bapak dengan tensi itu, setinggi itu Bapak ada keluhan, Bapak sebaiknya datang lagi ke dokternya untuk adjusted dari obat-obat yang diminum. Nah, obat-obat yang tadi diminum oleh Bapak itu sudah oke. Apa yang diberikan oleh dokter itu sudah oke dan sebaiknya diteruskan, diminum rutin juga. Begitu, Bapak. Ada tambahan sedikit, dokter. Sebetulnya karena ini pandemi, saya sudah lama sekali tidak ketemu dengan dokternya. Hanya obat memang saya tidak pernah saya rubah. Jadi saya obat itu beli di apotek di luaran karena memang saya tidak berani ke rumah sakit gitu. Sehingga itu obat masih tetap. Hanya 6 bulan sekali saya ketemu dokter di praktek di luaran. Maksudnya tidak di yang tempat ramai-ramai gitu. Itu terus kemudian saya rutin tiap pagi itu olahraga, saya jalan sehat sekitar 1 sampai 1,4 jam. Itu rutin, tidak pernah bolong itu. Tidak apa-apa. Ya. Tidak apa-apa sekali, Bapak. Silakan meneruskan gaya hidup itu asal obatnya tetap diminum ya, Pak. Semoga Bapak selalu sehat. Mungkin gini, ada pertanyaan lagi. Yang agak kendala itu mengenai makanan. Makanan itu memang saya berusaha untuk menghindari seperti lemak, santan, gorengan, dan sebagainya. Tapi yang namanya orang hidup kadang-kadang itu sulit tuh itu untuk mencegah menghindar itu. Ya. Itu ya. Bagaimana caranya? Tidak berlebihan itu tidak apa-apa. Kalau makanan selama tidak berlebihan itu tidak apa-apa, Bapak. Menikmati hidup asal kualitas hidupnya juga oke, itu tidak apa-apa. Yang saya tidak boleh sama sekali itu merokok. Itu saya tidak ada ampun ya. Tidak ada ampun untuk merokok. Merokok itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Kalau makan, Bapak masih pingin, saya pingin makan junk food sekali-sekali. Boleh Pak, silakan. Itu kualitas hidup. Untuk meningkatkan kualitas hidup. Tapi jangan berlebihan. Iya Pak. Terima kasih, sudah lama tidak merokok. Terima kasih. Ya. Terima kasih, dokter. Iya. Baik, terima kasih dokter Diana atas jawabannya. Ini dokter Diana, waktunya kurang 10 menit lagi ya karena ada kesibukan. Ya, ini saya
10.15 mungkin Dokter Emil, kasihan nih banyak yang tanya. Iya, masih banyak yang Tapi kepo ini, kapan-kapan Dok. kita lanjutkan deh. Iya, kalau Boleh, ada iya. waktu. Sangat antusias ini. Iya. Baik, Dok. Ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya jadikan satu ya, Dok. Ya, ini mungkin pertanyaannya sama. Ini jadi sudah pasang ring, pasang stand gitu. Terus sekarang keluhannya sih tidak ada atau mungkin sedikit-sedikit gitu, Dok. Olahraga apa, Dok, yang kira-kira aman untuk pasien dengan yang sudah pasang stand seperti itu, Dok? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi, meskipun sudah pasang ring, meskipun gagal jantung, meskipun punya penyakit jantung apapun, tetap harus olahraga. Olahraga baru, meskipun meskipun pasien tidak bisa berdiri, tetap harus olahraga. Tangannya tetap olahraga ya. Jadi, kalau gini kan, Dok. sudah pasang stand, biasanya kita akan tes dulu. Idealnya, pasien dianjurkan datang ke klinik untuk dilihat kemampuan olahraganya. Kenapa? Dengan tes treadmill atau tes sepeda. Di situ kita bisa melihat itu EKG-nya gimana, kalau diberi beban segini, segitu, itu berapa, EKG-nya ada perubahan, enggak ada keluhan. Baru tentukan olahraga yang tepat untuk individu atau pasien tersebut sesuai dengan kemampuannya. Tetapi kalau belum sempat datang ke klinik untuk dilihat kebugaran tubuhnya atau kemampuan jantungnya, maka yang saya anjurkan adalah sementara ini sebaiknya jalan kaki saja. Jalan kakinya berapa lama? Jalan kaki tidak usah lama-lama, nggak usah sampai 1 jam lebih gitu ya, sampai berkilo-kilo, enggak. Jadi cukup 30 menit. Selalu didahului oleh pemanasan, stretching, kemudian jalan kaki santai aja sekitar 30 menit, kemudian setelah itu pendinginan. Harus selalu ada itu, pemanasan, pendinginan, dan di tengah-tengahnya ada olahraganya. Itu jalan. Jalannya gimana? Jalan cepat, jalan santai. Tapi yang penting di sini rutin. Kadang-kadang banyak orang ya, termasuk saya tuh olahraga ketika sempat digeber tuh olahraganya, dipuas-puasin, dilama-lamain. Tapi itu justru tidak baik. Olahraga yang baik itu meskipun hanya intensitas sedang, itu rutin dilakukan. Dan keluhannya nggak boleh sampai capek. Keluhannya hanya sampai agak capek. Kemudian kalau Bapak atau Ibu bisa menghitung nadinya sendiri, sebelum olahraga hitung nadinya dalam menit ya, berapa kali per menit, tambahkan 20-30 kali per menit ketika olahraga. Jadi, ketika istirahat sebelum olahraga dihitung dulu nadinya. Nadinya misalnya nadi istirahatnya 60 kali per menit. Maka nanti setelah olahraga tidak boleh penambahannya lebih dari 20-30 kali per menit. Jadi kalau 60, nanti setelah olahraga nggak boleh 100, karena sudah lebih, sudah 40 kali nambahnya kan. Jadi nambahnya maksimal jadi 90 kali per menit. Tapi kalau tidak bisa menghitung nadi, patokannya hanya sampai agak capek. Lakukan paling tidak 30 menit setiap harinya, atau hari ini olahraga, besok enggak, besoknya lagi olahraga. Kemudian harus ada pemanasan dan pendinginan. Gitu ya, mudah-mudahan bisa terjelaskan. Baik, terima kasih Dr. Diana atas jawabannya. Mungkin kalau Bapak Ibu masih agak ragu atau takut untuk melakukan aktivitas seberapa besar, seberapa banyak intensitasnya, mungkin bisa buat appointment dengan Dr. Diana ya, Dok ya, di klinik kami. Saya lupa, di klinik utama Darmawasada Premier itu ada gimnasium khusus yang sakit jantung loh Bapak Ibu. Jadi di situ akan diawasi oleh petugas dan saya juga akan hadir di sana. Jadi ada gimnasium khusus untuk pasien-pasien dengan penyakit jantung. Kalau yang belum punya sakit jantung nggak boleh ikutan di situ ya. Iya, khusus ya Dok ya untuk pasien dengan penyakit jantung. Nanti akan ada resep khususnya, harus seberapa besar. Resep olahraganya ada khusus. Betul, ada khusus ya.
Ini karena masih ada waktu, saya lanjutkan dok. Mungkin ini saya rangkum dari beberapa pertanyaan. Mungkin yang agak ditakutkan itu konsumsi obat sakit jantung itu banyak biasanya dok. Nah itu aman nggak sih dok buat penyakit ginjal gitu dok? Nah, iya, ini seringkali dok obatnya banyak banget. Apalagi kalau yang sudah punya penyakit jantung koroner itu obatnya itu bisa 10, ya. Satu kali minum itu 10, bukan satu kali minum 10, mungkin 10 tapi dalam 1 hari. Ya, sehingga pasien itu takut jangan-jangan nanti ginjalnya kena gara-gara ada obatnya terlalu banyak gitu. Nah, yang perlu saya edukasi di sini atau saya sampaikan, justru obat-obat jantung itu melindungi ginjal Bapak Ibu sekalian, terutama untuk yang obat hipertensi. Obat hipertensi itu kan minumnya seumur hidup ya. Kadang-kadang terus takut, aduh dok, saya minum obat hipertensi seumur hidup, ini ginjalku apa nggak rusak? Nah, obat-obat hipertensi itu justru melindungi ginjal. Karena apa? Pembuluh darah kan nggak cuma di tubuh saja, di luar ginjal, tapi di ginjal ada pembuluh darahnya, di jantung ada pembuluh darah, di otak ada pembuluh darah. Kalau tensinya tinggi dan tidak minum obat, maka tekanan darah di otak, di jantung, di ginjal juga ikut tinggi. Dan itu akan merusak ginjal, merusak otak, merusak jantung. Jadi, minumlah obat, jangan takut kalau sudah dalam pengawasan dokter. Nah, yang bisa merusak ginjal apa? Tentu ada. Obat-obat itu juga tetap ada yang bisa merusak ginjal. Terutama adalah obat-obat yang sifatnya tidak kontinu. Contohnya apa? Obat pegelinu. Nah, obat pegelinu itu beda onkologi rumah sakit PHC. Diminum terus-menerus. Nah, obat-obat yang tidak diminum terus-menerus itu yang justru merusak ginjal Bapak Ibu sekalian. Atau obat-obat yang dibeli di luar, herbal-herbal yang nggak jelas, itu yang justru bisa merusak ginjal Bapak Ibu sekalian. Jadi, jangan khawatir selama obat-obat itu dalam pengawasan dokter. Ya, kalau obatnya diminum dosisnya harusnya sekali sehari tapi diminum langsung 4, nah itu juga, nah kalau itu beda lagi, itu bisa merusak ginjal kita. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu ya, sebaiknya obat-obat hipertensi, obat-obat jantung yang sudah diresepkan oleh dokter, itu diminum saja. Kalau Bapak Ibu merasa, oh obat saya kok saya minum obat ini kok tambah ngeliang ya, kok saya tambah lemes, kok saya tambah sakit semua badannya, itu harus disampaikan ke dokter. Jangan disimpan sendiri. Ya, sampaikan ke dokter. Karena kalau Bapak Ibu minum obat itu, penyakitnya sembuh, tapi kualitas hidup tidak baik, itu juga tidak baik juga. Sampaikan. Dok, saya minum obat ini jadi keliengan. Nanti dokternya akan mencari obat yang paling tepat untuk Bapak Ibu. Jadi, kalau ada keluhan dengan obat-obat itu, sampaikan, biar dicarikan obat yang nyaman untuk tubuh Bapak Ibu sekalian. Gitu ya. Selamat siang, dokter. Selamat siang, Pak Antonius. Silakan. Kebetulan saya umur 73 tahun, sudah pasang ring 3 tahun 2009. Nah, sampai mungkin 2019 tidak ada gangguan apa-apa. Tetapi saya kemudian tahun itu operasi batu empedu, di mana kantong empedu saya diambil. Bagaimana dengan makanan yang harus saya makan, kaitannya fungsi empedu dengan hubungannya dengan lemak. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih Pak Antonius. Ini sebetulnya empedu itu akan terganggu karena beberapa macam ya. Bukan, biasanya empedu itu lebih sering, atau sakit batu empedu lebih sering pada perempuan biasanya, jarang pada laki-laki. Pencetusnya biasanya karena lemak, tapi bisa juga karena penimbunan dari stain atau bilirubin. Bilirubin itu kita punya yang memberi warna kuning pada kencing kita, pada feses kita, itu namanya bilirubin. Itu kadang-kadang bilirubin itu tinggi sekali ketika sel darah kita ada banyak yang pecah sehingga terjadi penimbunan bilirubin dan menjadi batu di empedu. Begitu juga lemak, itu juga
Karena yang mengelola lemak, yang memetabolisme lemak itu empedu. Jadi kalau makan lemak banyak, akhirnya terjadi batu empedu di situ. Sebetulnya penyakit jantung koroner dan penyakit empedu itu saling sama gaya hidupnya. Sebaiknya tidak makan lemak. Nah sekarang gimana kalau kandung empedunya sudah diambil? Berarti kan pengelolaan lemaknya nggak ada. Yang metabolisme lemak di sini berkurang. Salah satunya si empedu tadi. Nah, ya kalau bisa tidak mengonsumsi lemak terlalu banyak. Lemak yang dikonsumsi kita tetap perlu lemak, tapi ambillah lemak dari nabati. Lemak nabati bukan lemak hewani. Lemak nabati apa? Contohnya apokat, itu ya tinggi itu lemak nabatinya, atau olive oil. Kalau misalnya makanan yang ini agak berlemak, gorengnya jangan pakai minyak yang biasa itu ya, minyak sawit, tapi pakailah misalnya oil olive atau minyak bukan sawit ya. Nah, itu agak mengurangi lemak. Tapi tetap Bapak Antonius, tetap kita harus menikmati hidup. Ya, terlalu strict juga nggak enak juga untuk hidup, karena lansia itu apa ya, semua sudah dirasakan ya Pak, pahit manisnya itu sudah dirasakan. Jadi di lansia ini sebaiknya kualitas hidup tetap baik, jangan terlalu nelongso Pak. Monggo kalau ingin mengonsumsi sedikit boleh, tapi tidak berlebihan. Waktu itu disarankan sering-sering minum simvastatin. Bagaimana, dokter? Boleh. Boleh, Pak. Simvastatin itu untuk mengurangi lemak ya. Untuk mengurangi lemak. Jadi untuk mengurangi kolesterol. Dan kalau sudah dipasang ring atau punya penyakit jantung koroner itu memang sebaiknya tetap minum simvastatin meskipun lemaknya sudah berkurang. Karena simvastatin atau semua obat yang terakhirnya ada kata statin itu melindungi pembuluh darah koroner. Plak-plak atau kerak-kerak yang ada di pembuluh darah itu tidak mudah copot dan tidak mudah terjadi inflamasi. Nah, jadi sebaiknya tetap diminum. Simvastatinnya tetap diminum untuk mengurangi kolesterol dan untuk memperbaiki pembuluh darah koronernya. Berapa miligram ya, dokter? Tergantung kondisi Bapak. Biasanya kalau lemaknya sudah agak rendah, biasanya sudah sekitar 70 atau di bawah 100, biasanya 10 mili. Tapi kalau masih di atas 100, 20 mili ke atas. Terima kasih, dokter. Iya, Bapak. Sama-sama. Izin mengingatkan waktunya sudah 10.14 ini, Dok. Ya, boleh satu pertanyaan lagi. Satu pertanyaan lagi mungkin ini. Ya, Dr. Suhadi. Mohon maaf, iya. Apa angkat tangan ya mau bertanya, Dr. Suhadi? Oh ya, silakan, dokter. Assalamualaikum, Dr. Diana. Nama saya Suhadi dari Jember. Iya, dokter. Silakan, dokter. Umur saya sekarang 90 tahun, Dr. Diana. Saya sejak tahun 2005 menderita hipertensi, tapi rasanya terkontrol begitu. Dan memang kadang-kadang naik juga. Yang terakhir, obat yang saya minum bulan September itu, September tahun lalu, ialah adalah Toros 30, lalu Diuvan 4 minggu. Rasanya itu stabil lah, menurut saya ya. Jadi adalah 140. Itu begini, kalau keluhan itu subjektif sekali. Saya merasa sehat, itu harus sehat. Pada setiap pemeriksaan ECG, menurut teman-teman itu rasanya kok normal terus. Apakah itu sudah merupakan jaminan ECG yang normal terus itu bahwa memang betul-betul sehat? Karena sudah zaman dulu itu ada yang namanya two-step test normal, lalu ada two-step test dikerjakan lagi ECG, dan itu yang betul. Apakah zaman sekarang itu masih berlaku? Itu terima kasih. Salam dari Jember. Matur nuwun Dr. Suhadi atas pertanyaannya. Terima kasih banyak. Untuk yang pertama tadi tensi 140 per berapa gitu ya, sekian gitu. Kalau untuk lansia, ya
Untuk lansia itu sudah baik, dokter. Jadi lansia memang diharapkan tidak terlalu target penurunan tekanan darah misalnya tinggi sekali, maka target penurunan tekanan darahnya adalah sekitar 130 sampai 140 untuk sistoliknya. Kalau awalnya tinggi sekali. Tapi ada beberapa lansia yang memang tidak hipertensi dan tidak ada riwayat hipertensi atau pernah tinggi, itu kalau normal justru lebih baik lagi. Tapi kalau ada hipertensi, target penurunan tekanan darahnya memang antara 130, 140, bahkan tidak boleh rendah dari 120. Tidak boleh kurang dari 120. Karena ada mekanisme baroreseptornya tadi yang sudah berkurang dan aliran ke otak juga masih diperlukan dengan tensi 130/140 supaya tidak terjadi kekurangan dari aliran darah di otak sehingga bisa menimbulkan penyakit yang lebih parah seperti stroke, iskemia. Jadi kalau tensi 140-an tadi oke. Sangat oke, tidak apa-apa. Kalau mau diturunkan lagi 130 boleh. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi apa ya, Dokter Emil? Maaf, saya lupa. Begini, selalu ECG selalu oke. Oh oke, iya maaf dok. Apakah itu suatu? Iya, EKG selalu. Itu betul. Dulu ada yang namanya two-step test. Two-step test. Sekarang two-step test baru ECG lagi, dan itulah yang menentukan diagnosis. Iya. Samping keluhan-keluhan tentunya. Iya. EKG resting atau EKG pada saat istirahat normal, kalau normal itu belum tentu menjamin bahwa tidak ada penyakit jantung koroner atau ada penyumbatan atau pengapuran di pembuluh darah koronernya. Karena EKG sensitivitasnya dan spesifitasnya itu sekitar 67% hingga 70%. Jadi sekitar 30-33% itu harus dikonfirmasi lagi dengan pemeriksaan penunjang yang lebih tinggi lagi atau yang lebih sophisticated lagi. Biasanya kalau belum lansia atau masih dewasa muda, kami akan melakukan treadmill test atau ergo cycle test. Itu sebenarnya seperti step 2 test tadi, tetapi di sini ada pakai alat, dokter, lebih sekarang lebih maju ya, pakai alat dan direkam EKG-nya. Tetapi kalau sudah lansia, biasanya kita tidak melakukan treadmill tapi sepeda. Di tes sepeda di klinik utama Dharmasada Premier ini ada untuk tes sepeda, treadmill juga ada, tes sepeda juga ada. Karena apa? Karena keseimbangan pada lansia itu juga sudah tidak sama dengan dewasa muda atau orang muda. Sehingga kita tidak berani untuk treadmill, nanti malah jatuh nanti takutnya. Jadi biasanya kita treadmill. Tapi seringkali kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan, dalam arti begini, tidak mendapatkan hasil. Kadang-kadang kita maunya nyampenya ke stage berapa gitu, ke tahapan ke berapa. Tapi karena yang bersangkutan sudah capek duluan, sehingga target untuk mencari penyakit jantung koroner atau iskemia itu belum tercapai. Sehingga kita hentikan padahal belum nyampe apa yang kita harapkan. Nah, sehingga untuk lansia sebaiknya pemeriksaannya yang tidak pakai tenaga yang berlebihan. Jadi yang dianjurkan biasanya CT scan jantung. Atau CT kardiak itu bisa memberi warna pada koronernya dengan kontras sehingga ada stenosis atau tidak, dan itu spesifitas dan sensitivitasnya sekitar 98-90%. Jadi kalau ada kelainan di situ di CT scan jantung itu, maka memang betul-betul atau 99% memang ada kelainan atau penyakit jantung koroner. Jadi kesimpulannya dengan EKG resting saja meskipun normal itu belum tentu secara fakta di dalam jantung kita itu normal pembuluh darahnya. Gitu Dokter Sahadi. Terima kasih. Terima kasih Dokter Diana atas seluruh materi dan jawabannya, sangat bermanfaat untuk kita. Mungkin boleh 1 menit untuk foto bersama, Dok? Ini kebetulan. Mbak Dewi mungkin Bu. Maaf sekali yang belum saya jawab pertanyaannya. Moga-moga kita semua ada kesempatan untuk bertemu lagi dengan waktu yang lebih panjang ya, Dokter Emil.
Mbak Dewi, untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian boleh menyalakan kamera. Kita akan foto bersama untuk dokumentasi. Mbak Dewi, tolong di aba-aba. Ya, dokter. Udah 1, 2. Ya, belum terus sampai selesai. Ya. Atau kita di lembaran yang mana? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, dokter. Baik, terima kasih. Dengan ini selesai sudah webinar pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Diana sudah menyempatkan hadir. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua dan kita selalu dalam keadaan sehat dalam pandemi ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih, Dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih Terima banyak. kasih. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Emil. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Diana. Saya izin pamit. Iya, terima kasih banyak dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Sama-sama. Di YouTube Klinik Utama Dharma Husada Premier. Oh, namanya Rumah Sakit Klinik Utama. Ya, oke. Adi, Assalamualaikum. Malam, terima kasih. Salam sehat semua. Oke. Izin, Lab.